Berikut merupakan panduan pembuatan BAPP jasa non-konstruksi. Yang pertama, klik buat berita acara, kemudian masukkan nomor kontrak, pilih nomor termin, dan pilih tipe berita acara. Kemudian klik lanjut. Kemudian user akan diarahkan ke halaman pertama pihak BA dan info kontrak. Pertama, masukkan pihak-pihak berita acara. Checker dan approver bisa dipilih lebih dari 1 hingga 5 orang. Checker dan approver juga bisa dipilih untuk orang yang sama. Kemudian lanjut ke informasi kontrak. Info-info ini akan terisi berdasarkan data yang telah diregistrasikan oleh pihak PLN. Vendor harus melakukan pengecekan apakah data yang diinputkan sudah sesuai dan juga melengkapi informasi kontrak lainnya, seperti nomor perintah kerja, kemudian lokasi pekerjaan, pelaksana, nomor surat permohonan penerbitan berita acara, nomor laporan kemajuan pekerjaan, dan juga nomor surat permohonan pemeriksaan pekerjaan. Kemudian, jika berita acara ini dibuat atas dasar berita acara lainnya, vendor dapat melakukan input nama berita acara dan nomor berita acara pada kolom ini. Masukkan nama berita acara, kemudian masukkan nomor berita acaranya. Jika BAPP ini dibuat atas dasar berita acara lebih dari 1, maka bisa ditambahkan berita acara lainnya dengan klik tambah referensi lain. Jika hanya berdasarkan 1 berita acara, maka hanya perlu melakukan input 1 referensi berita acara saja. Jika sudah, klik lanjut, kemudian user akan diarahkan ke halaman kedua, yaitu adalah detail berita acara. Pertama, masukkan nomor purchase order dan line item. Purchase order dan line item yang dipilih ini hanyalah purchase order dan line item yang telah dimappingkan sebelumnya. Kemudian tabel pemeriksaan akan terisi berdasarkan data yang telah diregistrasikan oleh pihak PLN di sistem SAP. Vendor perlu melengkapi data dalam tabel ini dengan memilih tanggal pemeriksaan pekerjaan, kemudian volume pekerjaan, lalu nilai bobot pekerjaan, periode lalu. Jika termin ini adalah termin pertama, maka periode lalu bisa dibiarkan 0%. Namun jika termin-termin berikutnya, maka periode lalu dapat diisi sesuai dengan termin sebelumnya. Kemudian masukkan realisasi kemajuan pekerjaan. Total realisasi kemajuan pekerjaan merupakan penjumlahan dari total setiap row berikut. Kemudian jika sudah dilengkapi, user dapat melakukan pelengkapan data untuk tabel kedua, yaitu dengan mengisi quantity approved. Pastikan quantity approved yang diisi tidak melebihi quantity ordered. Lalu, pilih apakah diperiksa oleh kedua belah pihak. Jika pemeriksaan pekerjaan dilakukan oleh pihak PLN dan pihak vendor, maka dapat dipilih ya. Tapi kalau hanya dilakukan oleh pihak PLN, maka bisa dipilih tidak. Kemudian, lengkapi dokumen prasyarat berita acara. Pastikan seluruh prasyarat sudah diuploadkan ke dalam sistem. Dokumen dapat di-upload lebih dari 1, namun pastikan file size tidak melebihi file size maksimum. Jika seluruh dokumen prasyarat telah dilengkapi, vendor dapat klik lanjut. Kemudian pilih apakah peninjauan dilakukan oleh direksi pekerjaan. Jika iya, pilih iya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian untuk lampiran berita acara, uploadkan data tim pemeriksa beserta dengan tanda tangannya yang dilakukan secara manual. Jika belum ada lampiran tersebut, maka vendor dapat mendownload template-nya
dan melengkapinya secara manual terlebih dahulu, kemudian dapat diuploadkan setelah dilengkapi. Jika sudah, maka user akan diarahkan ke halaman keempat dan user dapat melihat plat tinjau dari berita acara yang akan terbentuk nantinya. Nomor berita acara dan tanggal berita acara masih akan kosong selama berita acara belum dilakukan submit oleh maker vendor. Jika seluruh data sudah sesuai, maka user bisa langsung klik kirim. Silakan tunggu proses pengunggahan data. Saat ini, dokumen telah berhasil disubmit oleh maker vendor. Terima kasih.